Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayyuha al-ikhwah wal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Masjid Jami Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajrid As-Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, melanjutkan hadis-hadis tentang masjid atau adab-adab masjid. Bab kansi al-masjidi wal tiqatil khiraqi wal qada wal idan. Bab menyapu masjid dan mengambil atau memunguti kotoran atau sampah yang ada di dalam masjid, yang ada di dalam masjid. Maka dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita semua terkait salah satu adab dari adab-adab masjid, yaitu membersihkan masjid, menyapu atau mengambil kotoran-kotoran, sampah-sampah yang ada di masjid, baik itu berupa dedaunan kering yang mungkin masuk terbawa angin ke dalam masjid. Maka bagi siapapun yang melihatnya, maka hendaknya dia mengambil, meskipun hanya kotoran atau sampah yang kecil, ini dalam rangka memuliakan masjid. Allah Subhanahu wa firman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk masjid merupakan syiar, maka itu merupakan tanda ketakwaan, merupakan tanda ketakwaan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya adalah dia memuliakan masjid. Memuliakan masjid dengan membersihkan masjid, atau ketika melihat kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang masuk dalam masjid, segera dia bersihkan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan aswada aw imra'atan sauda'a kana yaqumul masjidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam, di sini ada syak, keraguan dari rawi, apakah Abu Hurairah menyebutkan seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW ataukah wanita. Ada syak dari atau keraguan dari rawi yang mendengar hadis dari Abu Hurairah.
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah wanita kulit hitam. Wanita kulit hitam yang bernama Ummu Mihjan, yang bernama Ummu Mihjan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Dan ini dalam ilmu hadis dinamakan mubham. Dalam ilmu hadis dinamakan mubham. Berkata Imam Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu yaitu hadis yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, seperti hadis ini tidak disebutkan namanya siapa wanita yang dimaksud dalam atau seorang yang dimaksud dalam hadis ini. Hanya disebutkan sifatnya. Hanya disebutkan sifatnya yaitu wanita yang berkulit hitam. Dan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam riwayat disebutkan di situ namanya yaitu Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Apa yang dilakukan oleh Ummu Mihjan? Kana yaqumul masjid. Jadi Ummu Mihjan ini salah seorang sahabiyat yang biasa menyapu masjid. Biasa menyapu Masjid Nabawi. Biasa menyapu Masjid Nabawi. Famata. Kemudian wanita ini meninggal. Fasa'ala Nabi SAW anhu, maka Nabi SAW bertanya tentang wanita tadi. Kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan seperti biasanya? Jadi Rasulullah SAW merasa kehilangan. Dia menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian kepada para sahabatnya. Ketika ada sahabat yang tidak terlihat, maka Rasulullah SAW menanyakan. Bagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW bertanya, di manakah yakni wanita yang biasa menyapu Masjid Nabawi? Rasulullah merasa kehilangan. Maka para sahabat menjawab, faqalu mata. Para sahabat menjawab bahwasanya wanita tersebut sudah meninggal. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada para sahabat, afala kuntum adantumuni bihi. Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku? Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku bahwasanya dia meninggal? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ummu Mihjan meninggal di malam hari, sehingga para sahabat tidak enak untuk membangunkan Rasulullah SAW. Tidak enak membangunkan Rasulullah SAW, khawatir atau segan untuk membangunkan Rasulullah SAW, sehingga tanpa memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Ummu Mihjan telah meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tahu bahwasanya Ummu Mihjan telah meninggal dan tidak sempat mensolatkan, mendoakan, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, dulluni ala qabrihi, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Tunjukkan di mana kuburannya. Au qala qabriha. Ini sebagaimana tadi rawi dari Abu Hurairah syak, apakah orang yang dimaksud adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW atau seorang wanita dari sahabat Nabi SAW yang bernama Ummu Mihjan. Karena itu ada syak di sini, au qala qabriha, atau kuburannya. Dhamir ini masuk atau kembali kepada Ummu Mihjan. Fa ata qabrahu, maka Rasulullah SAW mendatangi kuburannya. Fa shalla alaihi, kemudian Nabi SAW mensolatinya. Di sini menunjukkan bahasanya boleh ketika seorang luput dari mensolati jenazah di masjid, maka boleh baginya untuk mensolati jenazah di kuburan. Boleh bagi yang telat atau luput dari mensolati jenazah di masjid dan jenazahnya sudah dikuburkan, maka boleh mensolati jenazah di kuburannya. Jadi ini khusus bagi untuk sholat jenazah, bukan sholat selain jenazah. Nggak boleh sholat selain jenazah. Sholat yang ada rukuk dan sujudnya nggak boleh dilaksanakan di kuburan. Jadi boleh khusus sholat jenazah. Ayo ikhwah azanillah wa iyyakum. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini tentang adab yang harus kita perhatikan, yaitu menjaga kebersihan masjid.
menjaga kebersihan masjid. Karena itu beliau membawakan hadis ini tentang seorang wanita yang biasa menyapu, membersihkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi SAW merasa kehilangan dan ternyata wanita tersebut telah meninggal. Maka Nabi SAW mendoakan wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya ketika Nabi SAW mendoakan atau sholat di kuburan wanita tersebut, kuburan wanita tersebut menjadi terang, menjadi terang, padahal sebelumnya gelap, karena didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga kuburannya menjadi terang. Ini menunjukkan keutamaan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah azanallahu iyyakum, selanjutnya bab tahrimi tijaratil khamri fil masjidi. Bab menyebutkan pengharaman perdagangan khamr atau jual beli khamr di dalam masjid. Menyebutkan pengharaman, bukan pengharaman jual beli khamr, bukan, tapi menyebutkan pengharaman jual beli atau perdagangan khamr di dalam masjid. Dan bukan hanya masalah khamr, boleh bagi seorang imam atau seorang muballigh, seorang ustadz menyampaikan kepada jamaah masjid tentang hukum syar'i, tentang haram, tentang halal wal haram, tentang perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh di dalam masjid. Beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimallahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, lamma unzilatil ayatu min suratil baqarah fir riba, tatkala turun ayat-ayat dari surat Al-Baqarah tentang riba, ayat tentang riba, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu orang yang memakan harta riba kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti kemasukan syaitan. Kharajan Nabi SAW. Nabi SAW setelah turun ayat ini, Rasulullah keluar dari rumahnya ilal masjid, menuju masjid. Beliau keluar menuju masjid untuk menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Kharajan Nabi SAW ilal masjid faqara'ahunna 'alan nas. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia, yaitu kepada para sahabat. Jadi Rasulullah SAW langsung menyampaikan ayat yang baru saja turun kepada para sahabat tentang pengharaman riba. Tsumma harrama tijaratal khamri. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pengharaman perdagangan khamr, yaitu jual beli khamr. Jadi setelah Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tentang riba, Rasulullah SAW juga menyebutkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu perdagangan khamr, jual beli khamr. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang memperingatkan manusia atau jamaah di masjid tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah riba, khamr, dan hal-hal yang haram yang lainnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya pengharaman khamr itu setelah atau sebelum diharamkannya riba, sebelum diharamkannya riba. Dan di sini Rasulullah SAW mengharamkan jual beli atau perdagangan khamr. Ini termasuk tahrimul wasail, termasuk tahrim al-wasail, yaitu mengharamkan segala wasilah atau salah satu wasilah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Karena pada dasarnya yang diharamkan adalah minuman khamr, yaitu meminum khamr, itu yang haram. Kemudian wasilah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram itu juga
dijelaskan, diperingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti jual beli khamar. Karena kalau tidak dilegalkan, tentunya tidak ada orang yang minum khamar. Karena itu Rasulullah SAW mengharamkan jual beli atau perdagangan khamar dalam rangka tahrimul wasail, yaitu mengharamkan segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram seperti minum khamar. Jadi jenis pengharaman di sini adalah tahrimul wasail, tahrim al wasail. Dan juga terkait dengan pengharaman khamar, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar sebelumnya di zaman Nabi SAW dibolehkan. Ada 4 ayat turun khusus tentang khamar. Ada 4 ayat khusus turun tentang khamar. Di awal Islam belum turun ayat tentang haramnya khamar. Dibolehkan apa? Para sahabat meminum khamar. Di antaranya adalah ayat wa minal a'nabi wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Jadi pengharaman khamar atau khamar sebelum diharamkan itu melalui 4 fase. Pertama dibolehkan. Fase pertama dibolehkan dengan dasar salah satu ayat dalam surat An-Nahl, wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dan dari buah-buahan, yaitu dari buah korma dan anggur, kalian boleh menjadikannya sebagai khamar. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah, engkau jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan rizki yang baik, yaitu minuman yang baik. Maka ini sebelum diharamkan khamar. Kemudian turun ayat selanjutnya menasakh, menghapus hukum pada ayat surat An-Nahl tadi, yaitu dalam surat Al-Baqarah dijelaskan tentang madarat dan manfaat khamar, bahwasanya madaratnya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya khamar itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Kemudian baru dibatasi, fase yang ketiga dibatasi, boleh tapi jangan dekat-dekat waktu sholat. Jangan dekat-dekat waktu sholat. Jangan minum khamar ketika mendekati waktu sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Kemudian turun ayat yang keempat, pengharaman secara total. Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, judi dan mengundi nasib merupakan perbuatan syaitan, maka jauhilah, hindarilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Khamar haram secara total. Jadi ayat-ayat sebelumnya dinasakh dengan ayat-ayat ini. Apa hikmahnya? Dalam rangka menguatkan iman para sahabat. Karena kalau ayat-ayat yang turun di awal-awal Islam, ayat-ayat tentang halal, tentang haram, maka nggak ada orang yang beriman. Karena itu banyak ayat-ayat yang turun di masa-masa atau di awal-awal Islam tentang apa? Tentang surga, tentang neraka, tentang tauhid, tentang perkara-perkara yang gaib. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah, baru banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ahkam. Banyak ayat-ayat yang turun yang menjelaskan tentang ahkam, tentang hukum-hukum syar'i, diantaranya adalah pengharaman khamar. Jadi sampai 4 ayat yang turun khusus menjelaskan tentang hukum-hukum khamar. Maka dengan turunnya ayat yang tadi kita jelaskan, yaitu ayat yang keempat, maka khamar hukumnya haram. Dan termasuk haram pula wasilah yang mengantarkan kepada
meminum khamar, yaitu jual beli khamar, jual beli khamar. Jadi Rasulullah SAW pernah di dalam masjid beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang haramnya jual beli khamar. Ayo ikhwah azanillah wa iyyakum. Bab selanjutnya, babu al-asiri awil gharimi yurbatu fil masjid. Bab tawanan perang atau orang yang terlilit hutang, yang banyak hutangnya, diikat di dalam masjid. Diikat di dalam masjid, yaitu bolehnya mengikat tawanan perang atau orang yang banyak hutangnya sehingga nggak ngutang. Karena orang yang seperti itu apa? Harus dihukum. Yurbatu fil masjid, diikat di dalam masjid. Bayaru jawazihi, penjelasan tentang bolehnya mengikat tawanan perang atau orang yang terlilit hutang, orang yang banyak hutangnya, diikat di dalam masjid. Tentunya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika apa? Ketika belum ada fasilitas-fasilitas seperti sekarang, adanya penjara atau tempat-tempat yang digunakan untuk mengamankan para orang-orang yang melakukan tindakan pidana atau kriminalitas. Maka Rasulullah SAW menggunakan masjid sebagai tempat untuk menghukum mereka, tempat untuk menghukum mereka atau memberikan efek jera kepada mereka. Dan ini bukan hanya berlaku pada tawanan perang atau orang yang banyak utangnya, tapi juga berlaku kepada orang-orang yang berbuat fasik atau kedzaliman. Maka boleh diikat di dalam masjid, dipenjara di dalam masjid, dijaga biar tidak melakukan kedzaliman atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang meminta keamanan kepada kaum muslimin, yang meminta keamanan kepada kaum muslimin, yang tujuannya adalah agar mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'u kalam Allah, agar mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan tertarik untuk masuk Islam, agar tertarik untuk masuk Islam. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang diikat di dalam masjid, kemudian akhirnya masuk Islam, Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ifritan minal jinni, sesungguhnya ifrit dari bangsa jin, tafallata alayyal barihah, menggangguku tadi malam, au kalimatan nahwaha. Di sini rawi ragu apakah Rasulullah SAW mengatakan lafaz ini atau lafaz yang semisalnya, au kalimatan nahwaha, liyaqta aliyas salata. Jadi tujuan ifrit tadi, tujuan jin tadi mengganggu Rasulullah SAW untuk memutus salat Rasulullah SAW, agar Rasulullah SAW membatalkan salatnya. Fa amkanani Allahu minhu, maka Allah Subhanahu wa taala melindungiku darinya. Allah Subhanahu wa taala melindungiku atau memberikan kekuasaan, kemampuan kepadaku untuk membela diri darinya. Fa aradtu an arbitau ila sariyatin min sawaril masjid, maka aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, yaitu Masjid Nabawi. Hatta tusbihu wa tanduru ilaihi kullukum, sehingga di waktu pagi kalian bisa melihat ifrit tadi, melihat jin tadi, kalian semua bisa melihat jin tadi. Fadakartu qaula akhi Sulaiman, namun aku teringat ucapan saudaraku yaitu Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa, dan doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Doanya Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah anugerah kepadaku, yaitu berupa mulkan, kekuasaan, yaitu menguasai semua makhluk termasuk jin, yang mana kekuasaan ini tidak diberikan kepada salah seorang selainku, yaitu setelahku maksudnya. Jadi Rasulullah SAW karena mengingat doanya Nabi Sulaiman, beliau nggak jadi apa, mengikat jin tadi yang mengganggu Rasulullah SAW ketika sholat. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mencekik ifrit tadi, dicekik oleh Rasulullah SAW sehingga apa, lidahnya mengenai Rasulullah SAW. Lidah jin tadi mengenai Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya ifrit tadi, jin ifrit tadi datang mengganggu Rasulullah SAW dengan membawa api, membawa api. Maka bisa diambil kesimpulan atau pelajaran dari hadis ini, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ketika kita ingin memasuki masjid. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya jin pun bisa masuk masjid, setan pun bisa masuk masjid, apalagi ketika sholat. Mereka datang mengganggu umat Nabi SAW melaksanakan sholat. Karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika memasuki masjid, yaitu berta'awud. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa bisultanil qadim. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memasuki masjid, kita berta'awud sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meskipun masuk di tempat yang mulia, jangan merasa aman dari gangguan setan atau gangguan jin. Tetap kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang terbaik, yaitu Nabi SAW, diganggu oleh jin, apalagi kita yang tidak sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih membutuhkan apa? Banyak perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu banyak perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan atau dari godaan jin. Para ulama menjelaskan terkait hadis ini bahwasanya jin yang mengganggu Rasulullah SAW, yang mendatangi Rasulullah SAW, dia datang dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan berbentuk manusia atau menyerupai hewan atau yang lainnya. Jadi mendatangi Rasulullah SAW dengan bentuk aslinya. Dan ini khusus bagi Nabi SAW. Tidak untuk umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang melihat jin, tentang apakah manusia bisa melihat jin? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin, yaitu setan atau jin, bisa melihat engkau, bisa melihat kalian, dan juga kabilah mereka bisa melihat kalian, kaum mereka bisa melihat kalian, yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Menunjukkan bahwasanya jin tidak bisa memperlihatkan wujud aslinya kepada manusia. Khusus Nabi SAW bisa melihat wujud asli jin. Jadi kalau yang kita lihat di mana, di film-film atau kata-kata orang, bentuknya putih, yaitu pocong, atau bentuknya apa, besar, tinggi, rambutnya banyak, atau disebut dengan genderuwo atau yang lainnya, itu bukan wujud aslinya. Atau orang yang mengklaim bisa melihat jin atau punya istilahnya apa, indera keenam, jangan percaya. Walaupun bisa melihat, itu melihat bukan wujud aslinya, wallahu taala alam. Selanjutnya, bab al-khaymati fil masjidi lil marda wa ghairihim, yaitu hukum mendirikan tenda di dalam masjid untuk orang-orang yang sakit atau selain mereka.
untuk orang-orang yang sakit atau selain mereka. Beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat usiba Sa'dun yaumal khandaqi fil aqhal. Sa'ad, yaitu Sa'ad ibn Mu'ad, salah seorang tokoh atau pemimpin Aus. Aus itu salah satu kabilah dari dua kabilah yang ada di Madinah. Ada kabilah Aus atau suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan Sa'ad termasuk ketua atau pemimpin dari suku Aus, Sa'ad ibn Mu'ad. Beliau terluka ketika perang Khandaq. Tepat pada lengannya, yaitu terkena senjata atau terkena panah tepat pada urat yang ada pada lengannya, di bagian vital yang pada akhirnya beliau meninggal karena terkena tempat yang dengan sebab itu keluar darah beliau, banyak keluar darah karena beliau terkena panah di urat yang ada pada lengan beliau, yang ada pada lengan beliau. Fadaraban Nabi SAW khaymatan fil masjid, maka Nabi SAW mendirikan tenda di dalam masjid. Ini adalah syahid yang menunjukkan bolehnya apa mendirikan tenda di dalam masjid. Tujuannya apa Nabi SAW mendirikan tenda di dalam masjid? Liya'udahu min qaribin, yaitu agar memudahkan beliau untuk menjenguk siapa? Sa'ad ibn Mu'ad dari dekat. Dari dekat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian kepada para sahabat, dan menunjukkan pula disunahkan bagi seorang muslim atau termasuk hak muslim kepada saudaranya, yaitu menjenguk ketika saudaranya sakit. Falam yaru'uhum, dan yang demikian itu tidak membuat mereka heran, karena biasa Rasulullah SAW menjenguk atau mendirikan mendirikan tenda di dalam masjid. Jadi hal itu tidak membuat mereka heran, karena hal itu biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil masjidi khaymatun min Bani Ghifar. Jadi di dalam masjid ada pula tenda dari Bani Ghifar. Jadi orang-orang dari Bani Ghifar juga mendirikan tenda. Ya, tujuannya untuk merawat siapa? Para sahabat yang terluka di perang Khandaq. Di antaranya adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Illa damu yasilu ilaihim, itu ada darah yang mengalir kepada mereka. Jadi dalam masjid ternyata dari tendanya Sa'ad ibn Mu'ad mengalir darah, saking banyaknya darah yang keluar dari lengan Sa'ad ibn Mu'ad. Faqalu, maka mereka bertanya, ya ahlal khaymah, ma hadzal ladzi yatina min qibalikum, apa yang datang dari kalian, dari arah kalian? Apa yang datang, maksudnya sesuatu yang datang ini, itu apa yang datang dari arah kalian? Fa idza Sa'ad yaghdu jurhuhu daman, ternyata Sa'ad terluka dan mengeluarkan darah yang banyak. Jadi darah mengucur dari bagian luka Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu, famata fiha, maka dengan sebab itu beliau meninggal. Dan sebab banyak darah yang keluar, beliau meninggal. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ketika beliau meninggal, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Ihtazza arsyur ar-Rahman li mauti Mu'ad. Yang menunjukkan keutamaan sahabat Sa'ad ibn Mu'ad, keutamaan sahabat Sa'ad ibn Mu'ad, sampai apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena kematian, karena syahidnya Sa'ad ibn Mu'ad, salah seorang tokoh dari suku Aus, tokoh yang terkenal di kota Madinah. Maka dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil bolehnya mendirikan kemah, mendirikan tenda di dalam masjid, dengan tujuan diantaranya untuk merawat orang yang sakit, karena pada zaman tersebut, di masa tersebut belum ada rumah sakit atau klinik
sehingga semuanya ditempatkan di masjid. Bahkan tawanan perang pun diikat di dalam masjid, karena memang belum ada fasilitas-fasilitas yang ada seperti zaman kita sekarang. Karena itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga kita tidak menggunakan masjid sebagai hal-hal yang pada dasarnya masjid itu harus dibersihkan atau bersih dari hal-hal tersebut. Nah, Rasulullah SAW membolehkan karena apa? Karena tidak ada tempat yang lain, tidak ada tempat yang lain, sehingga disebutkan di sini darah mengalir di dalam masjid. Karena ini keadaan darurat, keadaan yang tidak memungkinkan untuk dirawat di tempat yang lain, sehingga Nabi SAW membolehkan untuk merawat Sa'ad ibn Mu'adz di dalam masjid, dan dibolehkan pula mendirikan tenda di dalam masjid. Dan bukan hanya hadis ini saja, ada hadis yang lain yang menjelaskan bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid, seperti hadis-hadis tentang iktikaf. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW mendirikan tenda, demikian juga istri-istri Nabi SAW mendirikan tenda di dalam masjid ketika iktikaf di bulan Ramadan. Selanjutnya, bab idkhalil ba'iri fil masjidi lil illah. Memasukkan onta atau kendaraan, memasukkan onta ke dalam masjid lil illah, karena adanya alasan, karena suatu alasan. Jadi bab ini menunjukkan boleh dalam keadaan tertentu memasukkan onta atau hewan-hewan yang boleh dimakan, boleh disembelih ke dalam masjid. Kenapa? Karena kotoran mereka tidak haram, tidak najis. Kotoran mereka tidak najis. Seperti al-ba'ir, seperti onta, kambing. Ini boleh. Tapi lil illah, karena ada alasan. Karena hukum asalnya wajib menjaga masjid, wajib menjaga kebersihan masjid. Namun pada kondisi tertentu dibolehkan, di mana hadis yang akan dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Beliau membawakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala annaha qalat. Beliau berkata, syakautu ila Rasulillah SAW anni ashtaki. Jadi beliau mengeluh, beliau mengadu kepada Nabi SAW, bahwasanya beliau sedang sakit. Anni ashtaki, aku sedang sakit, kata Ummu Salamah. Maka Rasulullah SAW, karena beliau sakit, beliau memerintahkan kepada Ummu Salamah, tufi min wara'id nas wa anti raqibah. Jadi hadis ini tentang hajinya Nabi SAW, dan Ummu Salamah ketika haji, beliau dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah SAW ketika mengetahui istrinya yaitu Ummu Salamah sakit, beliau membolehkan kepada Ummu Salamah untuk tawaf di belakang manusia, di belakang orang-orang, dalam keadaan naik kendaraan atau naik onta. Wa anti raqibah, tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Tawaflah di belakang orang dalam keadaan engkau naik onta. Jadi boleh. Karena apa? Karena ada udzur, yaitu sakit. Maka apa kata Ummu Salamah? Fatuftu, maka aku pun tawaf dengan mengendarai onta. Wa Rasulullah SAW yusalli ila janbil bait, dan Rasulullah SAW salat di sisi Ka'bah, di sebelah Ka'bah. Yaqra'u bitur wa kitabim mastur. Beliau membaca surat Tur, surat Tur. Beliau membaca surat Tur ayat pertama dan kedua. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita boleh dalam keadaan darurat seorang masuk dengan mengendarai kendaraan ke dalam masjid, yaitu masuk dengan mengendarai onta atau hewan yang semisalnya yang boleh disembelih atau yang halal dimakan, dimasukkan ke dalam masjid dengan syarat ada udzur syar'i seperti sakit atau yang lainnya. Dan tentunya ini tidak mungkin terjadi di zaman kita, karena alhamdulillah masjid semuanya berlantai atau bersih, dan tentunya nggak boleh dimasukkan
hewan-hewan seperti itu. Jadi ini kondisi-kondisi yang dibolehkan, kondisi-kondisi yang dibolehkan. Selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin Nabi SAW kharaja min indin Nabi SAW. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu ada dua orang dari sahabat Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lain, keduanya bernama Abbad ibn Bishr dan yang lainnya bernama Usaid ibn Khudair. Abbad ibn Bishr dan Usaid ibn Khudair. Kharaja min indin Nabi SAW. Keduanya keluar dari kediaman Nabi SAW. Keduanya keluar dari kediaman Nabi SAW, yaitu baru saja bertemu dengan Nabi SAW. Fi lailatin mudlimatin, di malam yang gelap. Di malam yang gelap. Wa ma'ahuma mislul misbahaini. Jadi ketika keduanya keluar di malam yang gelap gulita, ada semacam dua cahaya atau dua lampu yang menyertai keduanya. Yang menyertai keduanya, padahal nggak bawa apa? Nggak bawa obor atau nggak bawa penerangan. Namun ada dua cahaya yang menerangi keduanya. Yudiani baina aidihima, yang menerangi keduanya. Falamma iftaraqa, ketika keduanya berpisah, sara ma'akuli wakhidin minhuma wakhidun hatta ata ahlahu. Di masing-masing cahaya itu akhirnya juga berpisah, menyertai masing-masing dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abbad ibn Bishr dan Usaid ibn Khudair, sampai mereka tiba di keluarganya, sampai mereka pulang ke rumah keluarganya masing-masing. Ini menunjukkan apa? Karomah, menunjukkan karomah dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abbad ibn Bishr dan Usaid ibn Khudair. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya sholat adalah cahaya. Sholat adalah cahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis juga keutamaan tentang orang yang keluar di malam hari menuju masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan di malam hari di gelap gulita menuju masjid dengan cahaya yang terang, dengan cahaya yang terang yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensegerakan cahaya tersebut atau mengecualikan, menampakkan salah satu karomah kepada dua sahabat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi keduanya ketika keluar di malam hari. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai apa yang namanya karomah. Jadi karomah itu benar adanya. Jadi Ahlussunnah dalam hal karomah mengimani adanya karomah, tapi tidak seperti sufi yang mereka gulu, mereka berlebihan dalam karomah, dalam mempercayai karomah sehingga orang gila pun apa dianggap punya karomah. Orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW dianggap apa memiliki karomah, padahal mereka bukan wali Allah tapi wali syaitan. Wali syaitan. Ini gulunya orang-orang sufi. Mereka mempercayai karomah tapi apa? Melampaui batas, hulu. Dan juga Ahlussunnah tidak seperti Mu'tazilah yang mana mereka tidak percaya adanya karomah dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hadis yang kedua ini, dalam naskah Bukhari, dan salah satu naskah dari Sahih Bukhari disebutkan bab, gitu aja, bab tersendiri. Karena itu hadis ini tidak berkaitan dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab idkhalil ba'ir fil masjid lil illah. Tidak ada di situ apa terkait bolehnya memasukkan onta atau kendaraan atau binatang yang lain di dalam masjid karena adanya alasan atau udur. Tidak disebutkan. Karena memang dalam naskah yang lain dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat atau menyebutkan bab khusus
bab gitu saja, bab kemudian disebutkan hadis. Dan biasa Imam Bukhari dalam sahihnya terkadang menyebutkan bab tanpa penjelasan, bab kemudian baru disebutkan hadis. Maka kemungkinan Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid, dan keutamaannya adalah kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya. Memberikan kepadanya cahaya kelak di hari kiamat bagi orang yang berjalan menuju masjid di malam hari dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, apakah bisa rokok dikiaskan dengan khamr, yakni meninggalkannya bertahap? Jadi sebagaimana khamr ada tahapan dalam pengharaman khamr, apakah bisa dikiaskan dengan rokok, yaitu bertahap dalam meninggalkan rokok? Ayo ikhwah azanallahu iyyakum, tentunya orang yang terbiasa dalam mengerjakan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti khamr atau yang lainnya, tidaklah mudah untuk meninggalkannya. Perlu tahapan-tahapan. Dan semakin dia mudah untuk meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kekuatan dalam imannya. Ya, semakin kuat imannya maka dia semakin mudah meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rokok. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan sesuatu itu dalam rangka sayang kepada hambanya. Karena segala yang maudarat itu diharamkan dalam Islam, termasuk khamr, termasuk rokok, bahkan lebih bahaya daripada khamr. Bikin orang kecanduan, kecanduan. Tapi tatkala orang yang kecanduan dan tidak bisa meninggalkan rokok, dan dia membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau membaca madarat akibat dari kecanduan rokok, insya Allah dia akan takut. Insya Allah akan takut. Dan apalagi ulama mengharamkan, mayoritas ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh. Ini ulama yang suka rokok yang mengharapkan, yang menghukumi rokok itu makruh. Padahal jelas banyak sekali madarat yang ada pada rokok. Bahkan bungkus rokok sendiri dengan jelas menyebutkan madarat dari rokok. Tapi banyak orang yang tidak mengindahkan larangan atau himbauan yang ada di dalam bungkus rokok. Bayangkan, dalam ayat saja dijelaskan dalam secara umum terkait sesuatu yang mencelakakan itu hendaknya dihindari. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dari kebinasaan. Ini termasuk ayat-ayat yang mengharapkan rokok. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan juga hadis Nabi SAW, la darar wala dirar. Jadi bagi orang yang ingin meninggalkan rokok, mungkin nggak bisa sekaligus, bisa dengan bertahap, bertahap. Dan yakinilah, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu ta'ala khairan minha. Baik. Mudah-mudahan orang yang terfitnah dengan rokok atau belum bisa meninggalkan rokok diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meninggalkan rokok. Apakah boleh kalau menagih hutang di dalam masjid boleh? Apakah boleh juga untuk melaksanakan transaksi pembayaran? Soalnya ana pernah mendengar bahwa transaksi di dalam masjid tidak diperbolehkan. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan hadis sebelumnya
terkait menagih hutang. Memang ada hadis tentang larangan transaksi jual beli di dalam masjid. Lalu apakah sama dengan menagih hutang? Menagih hutang. Tentunya beda. Transaksi atau jual beli dalam masjid, meskipun sekarang dengan kondisi yang berbeda, meskipun nggak ada barangnya, namun dia pegang HP, bisa dia transaksi di masjid. Itu juga nggak boleh. Jadi antum misalnya lagi pengen beli barang di Shopee atau yang semisalnya di dalam masjid, boleh apa enggak? Nggak boleh, sama aja. Meskipun nggak ada barangnya, atau lagi membayar melalui m-banking atau yang lainnya, dikirim ke Shopee, ini nggak boleh. Nggak boleh apa? Melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Kalau bisa keluar masjid. Meskipun sekedar transfer saja enggak, jangan. Dan tidak sama dengan orang yang menagih hutang, karena memang orang tersebut apa, dalam hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, karena memang susah dicari kecuali di masjid, ketemunya di masjid, maka boleh ditagih ketika dia di masjid. Baik. Untuk hadis yang pertama tadi terkait wanita yang menyapu masjid, apakah menunjukkan bolehnya wanita jadi takmir masjid? Apakah wanita boleh jadi takmir masjid? Boleh, selama apa bisa menjaga dirinya tidak tabarruj, boleh. Tapi kalau bisa selain wanita lebih afdal, karena wanita pada dasarnya apa? Di rumah lebih baik daripada bekerja seperti takmir masjid. Dan insya Allah cukup apa? Lelaki sebagai takmir masjid. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.